Angin malam berhembus pelan di atas reruntuhan istana Trowulan. Bulan menggantung pucat, seakan memandangi tanah yang dahulu menjadi jantung megah Majapahit. Di sela-sela bebatuan yang kini ditelan lumut, waktu seolah berhenti merawat rahasia yang tak pernah diungkapkan pada manusia biasa. Disinilah, di bawah tatapan bisu sang rembulan, sebuah cerita legendaris dimulai. Cerita tentang penjaga batin tanah Jawa, sosok misterius yang namanya terus bergema. Hingga kini, di tahun-tahun senja Majapahit, ketika istana tak lagi seramai masa kemasan Hayam Wuruk, hiduplah seorang lelaki tua yang asal-usulnya tak pernah diketahui secara pasti. Rambutnya telah memutih seperti kapas, namun matanya yang jernih seolah menyimpan ribuan tahun kearifan, menolak untuk menua. Namanya Sabdo Palon. Ia bukan seorang prajurit gagah perkasa, bukan pula seorang bangsawan yang bergelimang harta. Namun, di dalam kerajaan, semua orang, dari abdi dalam hingga sang raja sendiri, akan menundukkan kepala ketika sosoknya yang tenang itu melintas. Kekuatan Sabdo Palon bukanlah kekuatan fisik. Konon, ia mampu berbicara dengan angin, membaca gelombang udara, dan memahami setiap keluh kesah tanah Jawa, seperti seorang ibu memahami tangisan anaknya. Ia adalah penjaga batin kerajaan, penasihat spiritual, dan pendamping setia Raja Brawijaya V. Setiap keputusan besar yang diambil Raja, setiap langkah yang akan menentukan nasib Majapahit, selalu didahului oleh bisikan bijak dari Sabdo Palon. Namun, pada suatu malam yang ganjil, sesuatu yang tak terduga mulai bergerak, pertanda perubahan besar yang akan mengguncang pondasi tanah Jawa. Sabdo Palon berdiri seorang diri di alun-alun istana yang lengang ketika ia melihat asap tipis naik dari arah timur. Asap itu mengalir perlahan di cakrawala, seperti seekor ular hitam raksasa yang merayap di langit. Tiba-tiba, langit malam terbelah sejenak, memperlihatkan cahaya merah darah yang menakutkan. Orang-orang mungkin mengira itu adalah pertanda perang atau bencana alam. Tapi Sabdo Palon tahu lebih. Itu bukan bara api peperangan, gumamnya pelan, suaranya nyaris ditelan angin malam. Itu adalah tanda perubahan zaman. Di saat yang bersamaan, dari dalam jantung Majapahit, suara gamelan yang biasanya syahdu dan menenangkan, kini bertalu dengan nada yang sumbang, seolah-olah kerajaan besar itu yang telah berdiri kokoh selama berabad-abad, kini seperti seorang tua yang lelah dan mulai batuk-batuk, menghadapi pergantian zaman yang tak terelakkan. Sabdo Palon menutup matanya. Dalam keheningan, ia mendengar bisikan sungai-sungai yang mengalir, suara gunung-gunung yang menjulang agung, dan desiran dondon jati di hutan. Mereka semua seolah berkata dengan satu suara yang sama, Majapahit sedang menuju akhirnya. Getaran itu terasa begitu nyata, merasuk hingga ke tulang sumsumnya. Sebuah era akan segera berakhir, dan era baru akan segera lahir. Beberapa hari setelah pertanda aneh di langit timur itu, utusan dari Kesultanan Demak tiba di gerbang istana Majapahit. Mereka tidak membawa senjata atau ancaman perang, melainkan sebuah kabar tentang perubahan besar. Rombongan itu dipimpin oleh para wali, termasuk sosok yang sangat dihormati, Sunan Kalijaga. Tujuan mereka satu, mengajak Raja Brawijaya V untuk memeluk ajaran baru, ajaran Islam, yang mulai menyebar dengan cepat di tanah Jawa. Di Balairung Agung yang megah, percakapan bersejarah itu pun terjadi. Para wali berbicara dengan nada yang lembut, penuh hormat, dan penuh kearifan. Mereka menjelaskan prinsip-prinsip ajaran baru, menawarkan sebuah cahaya pencerahan dan jalan keselamatan. Raja Brawijaya V mendengarkan dengan saksama. Hatinya terbuka, menimbang setiap kata yang diucapkan. Di sudut ruangan, berdiri sosok Sabdo Palon. Ia mengamati seluruh proses itu dalam diam. Sorot matanya datar, tak menunjukkan emosi apapun. Namun di baliknya, ada badai besar yang sedang bergelora. Ketika para wali selesai berbicara, dan sang raja tampak merenung dalam, Sabdo Palon mendekat. Ia berbisik lirih di telinga Brawijaya, cukup untuk didengar oleh sang raja seorang. Ratu,
katanya dengan suara yang tenang, namun syarat makna. Keputusan ini bukan hanya tentang jalan hidup Paduka, ini adalah tentang jalan hidup seluruh tanah Jawa. Brawijaya terdiam, ia berada di persimpangan jalan yang paling krusial. Di satu sisi, para wali menawarkan cahaya baru yang terang. Di sisi lain, Sabdo Palon adalah penjaga api lama, api spiritualitas Jawa kuno yang tak ingin ia biarkan padam. Pilihan apapun yang ia ambil akan mengubah takdir Jawa untuk selamanya. Hari itu, menjelang senja yang merayap perlahan, Raja Brawijaya kelima akhirnya mengambil sebuah keputusan yang kelak akan mengguncang dunia batin masyarakat Jawa. Dengan suara yang tenang, namun tegas, ia berkata di hadapan para wali dan seluruh isi istana, "Aku menerima ajaran baru." Seketika, seolah alam turut merespons. Petir menyambar di langit yang cerah. Namun, tanpa suara. Langit yang tadinya biru kemasan, perlahan berubah menjadi kelabu. Suasana di Balairung menjadi campur aduk. Sebagian pelayan istana menangis dalam diam. Sebagian berbisik-bisik tak percaya. Dan sebagian besar hanya bisa berdiri bingung. Tak tahu harus merasakan apa. Di tengah kekacauan batin itu, Sabdo Palon menundukkan kepalanya. Bukan karena ia tunduk pada keputusan sang raja, tetapi karena dadanya bergetar menahan gejolak yang luar biasa. Ia lalu bangkit, melangkah dengan mantap ke tengah Balairung. Dan dengan suara yang bergema, memenuhi seluruh ruangan, ia mengucapkan kata-kata sakral yang akan terus diingat. Bareba Debot kemudian, Paduka telah memilih jalannya sendiri. Namun ketahuilah, ajaran asli Jawa tidak akan pernah mati. Aku, Sabdo Palon, akan hening selama 1000 tahun. Dan kelak, ketika waktunya telah matang, aku akan kembali untuk menegakkan kembali keseimbangan di tanah ini. Suaranya terdengar seperti datang dari dalam gua yang sangat besar, mengguncang pilar-pilar istana dan hati setiap orang yang mendengarnya. Itu bukan ancaman, melainkan sebuah sumpah, sebuah janji abadi. Raja Brawijaya kelima menatap penasihat setianya itu dengan mata yang dipenuhi kesedihan dan penyesalan. Ia tahu, ia baru saja kehilangan lebih dari sekadar seorang penasihat. Ia telah kehilangan penjaga spiritual tanah Jawa itu sendiri. Malam itu juga, Sabdo Palon berjalan keluar dari gerbang istana tanpa membawa bekal apapun. Tanpa menoleh ke belakang, ia melangkah menuju arah hutan utara yang gelap dan lebat. Hanya ditemani oleh sahabat setianya, Noyo Genggong. Angin yang tadinya berhembus kencang, seolah menyingkir, memberinya jalan. Pepohonan membisu, seakan memberi hormat pada langkah terakhir sang penjaga batin. Ketika mereka tiba di tepi sebuah telaga yang sunyi dan tenang, Sabdo Palon berhenti. Air telaga itu memantulkan cahaya bulan pucat dengan sempurna. "Aku akan melebur," katanya singkat kepada Noyo Genggong. Noyo Genggong, dengan hati yang hancur, memohon, Kah, jangan tinggalkan tanah ini sendirian." Sabdo Palon menoleh dan tersenyum. Senyum yang penuh dengan kedamaian, bukan kesedihan. "Aku tidak pernah pergi, Adi," jawabnya lembut. "Aku hanya kembali ke asal, menyatu dengan bumi, dengan angin, dengan setiap getaran yang menghidupkan tanah Jawa ini." Setelah mengucapkan kata-kata itu, ia menutup matanya. Keajaiban pun terjadi. Air telaga yang tenang mulai naik perlahan, berputar pelan, seperti mangkok raksasa yang tak terlihat. Bulan yang terpantul di permukaannya mulai beriak. Perlahan tapi pasti, tubuh Sabdo Palon berubah menjadi kabut tipis, lalu lenyap tanpa meninggalkan suara atau jejak sedikit pun. Angin berhenti berhembus. Waktu seolah berhenti berdetak. Seluruh hutan bergetar kecil sejenak, lalu kembali hening. Di tepi, telaga Noyo Genggong menangis dalam diam, meratapi kepergian sang penjaga. Sejak malam gaib itu, nama Sabdo Palon tak pernah benar-benar hilang. Ia menjelma menjadi legenda, menjadi mitos, menjadi bisikan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Banyak cerita beredar tentang nasibnya. Ada yang berkata, Sabdo Palon
menjelma menjadi roh penunggu gunung-gunung suci di Jawa. Mengawasi dari ketinggian, ada yang berkata, ia telah menyatu dengan arwah para leluhur, menjadi satu dengan kebijaksanaan kuno. Ada pula yang percaya bahwa ia tidak benar-benar pergi, melainkan hanya moksa atau tidur panjang, menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali. Namun, satu hal yang selalu sama dalam semua kisah tersebut, sebuah janji. Bila tanah Jawa suatu saat kehilangan keseimbangannya, bila manusia lupa akan jati dirinya, bila keserakahan merajalela dan moralitas runtuh, maka bisikan Sabdo Palon akan kembali terdengar di hembusan angin malam. Hingga hari ini, sebagian dukun tua dan orang-orang Linowe bersumpah pernah melihat bayangan berjubah putih berjalan di tepi sawah saat fajar menyingsing. Sebagian petinggi spiritual mengaku pernah didatangi dalam mimpi oleh seorang lelaki tua bermata jernih dan terang, yang berkata, "Aku belum mati. Aku hanya menunggu masanya." Ketika Jawa memanggilku kembali, dan dari balik kabut waktu, suaranya yang agung seolah masih bergema, "Aku Sabdo Palon, penjaga gerbang langit Jawa." Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Dari kami, tetap jaga sholat 5 waktu, jangan nakal ya. Sampai jumpa.